Kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Itu kegiatan ekonomi. Lalu apa jenis-jenis kegiatan ekonomi? Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, yang pertama produksi. Produksi apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Contohnya petani, peternak, perajin, dan nelayan. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang disebut distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contohnya pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Jasa kargo ya. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen, ya, konsumen. Ya, ini ada di buku kalian, buku tema 8 halaman 25. Ada laporan hasil pengamatan ya. Tapi kita fokus pada yang nomor 2, tempat tinggalku termasuk daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Gimana kalian tahu tempat tinggalnya itu lingkungan pantai, dataran rendah atau dataran tinggi? Ya, ada alat yang kita pakai untuk mengukur ketinggian namanya altimeter. Misalnya di sini kita di daerah Lingsar itu ada 349 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada di sini, ya ini contoh-contohnya di Lombok Utara, kemudian di daerah Sembalun, ya dengan ketinggian yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita masuk ke muatan PPKN, keragaman karakteristik individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi rendahnya, dan ukuran berat badannya. Selain keragaman fisik juga terdapat keragaman dalam hal kegemaran ya atau hobi. Itu pasti berbeda-beda tiap orang. Apalagi dalam anggota keluarga, satu suka ini, yang lain suka yang lain. Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Baik, termasuk di sini adalah keragaman sifat. Ya, keragaman sifat misalnya ada yang rajin ya, rajin menjaga kebersihan misalnya, suka bersih-bersih ya, tapi ada juga yang pemalas, kurang rapi, hanya bermain dan menghabiskan waktu menonton TV. Tapi namanya manusia ya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Misalnya dalam hal tertentu dia malas, tapi mungkin dalam hal-hal yang lain dia baik ya. Makanya itu kita perlu saling memahami. Karena manusia itu kan nggak ada yang sempurna, pasti ada yang kelebihannya, ada kekurangannya. Baik, lanjut kita misalnya keragaman sifat lagi, itu ada di yang suka pemarah. Suka pemarah, yang mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang ya kalau marah dikit lah, jangan terlalu sangat marah. Baik, yang berikutnya adalah penyayang. Tadi ada yang pemarah, ada yang penyayang ya. Makanya kita pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang berikut adalah orang yang jujur. Kalau jujur itu memang harus. Jujur memang harus ya. Jujur itu hebat. Manfaat keragaman sifat di sini memahami sifat antara anggota keluarga, meningkatkan rasa saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tumbuh sikap saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian berikutnya adalah mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah. Kemudian setelah kita melaksanakan yang 3 itu, insya Allah akan terjadi
yang namanya keharmonisan keluarga. Baik, berikutnya adalah manfaat keragaman hobi atau kegemaran. Kalian di kelas juga kan masih banyak macam-macam hobi, begitu juga di antara di keluarga kalian pasti hobinya juga macam-macam ya, nggak mesti sama, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang sama. Manfaat keragaman hobi atau kegemaran di sini adalah menambah pengetahuan dan wawasan anggota keluarga terhadap masing-masing kegemaran. Yang berikutnya adalah tiap anggota keluarga bisa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung kegemaran masing-masing. Menjadikan keluarga kita memiliki keunikan tersendiri, lebih kaya warna, beragam, dan itu bisa sebagai sumber kebahagiaan ya. Wah, itu ada di buku ini. Ini gambar ada di buku kalian, buku tema 8 halaman 29, tapi sayang gambarnya ini secara fisik itu kurang bisa ya. Paling yang bisa kita bedakan adalah di sini rambut, ada yang panjang, ada yang pendek, begitu juga tinggi badan ya. Kita bisa amati gambar di samping, sebutkan keragaman fisik yang terdapat padanya. Baik, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia tentang tokoh utama. Tokoh utama ya, pada tokoh utama, tokoh pembantu atau tokoh tambahan semuanya udah kita bahas ya pada materi video yang lalu. Bisa dilihat lagi. Bisa kalian lihat di YouTube ya, di channelnya ini, channel kita. Tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu itu ada di buku kalian kalau nggak salah di halaman 26. Bacaannya di halaman 26-27. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang ini jenis ini ada di buku tema kalian kalau nggak salah halaman 38. Buku tema 8 halaman 38 ada pertanyaan tentang ini, tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami dan istri. Karena tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita. Tokoh ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Itu makanya dia disebut sebagai tokoh utama. Kemudian tokoh tambahannya adalah penduduk desa. Karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita saja. Yaitu yang ada di teks bacaan Asal Mula Bukit Catu, buku tema kalian, buku tema 8 halaman 26 sampai. Kemudian peranan tokoh dalam sebuah cerita. Ya, peranan tokoh dalam sebuah cerita yaitu sebagai pemeran atau adegan aksi atau pengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut terjalin utuh sebagai sebuah cerita yang baik. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa amanat atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Amanat, tadi kita udah diskusi amanat. Amanat itu apa sih? Amanat sebuah cerita. Amanat sebuah cerita maksudnya yaitu pesan moral atau pelajaran penting tentang nilai kehidupan yang bisa diambil oleh pembaca dari cerita dan rangkaian peristiwa di dalamnya untuk dijadikan pembelajaran dan motivasi diri agar pembaca bisa lebih baik dalam menjalani hidup. Itu amanat. Cerita Asal Mula Bukit Catu. Apa amanatnya? Ya, amanatnya adalah amanat dalam cerita Asal Mula Bukit Catu adalah kita mesti bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh serakah, jangan terlalu mengikuti kemauan hati, dan bersedekahlah dengan ikhlas. Di situ kan dari cerita Bukit Catu itu diundang tetangga untuk makan-makan, tapi ada pamrihnya, ada yang diharap ya. Sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada hal-hal yang penting kalau hal-hal yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya, ada hal-hal yang kurang jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.